welcome back to our channel. Welcome back to Hims Family Channel yang akan bawa kalian jalan-jalan virtual sekaligus mereview hotel-hotel di berbagai tempat. Kali ini Hims Family Channel akan bawa kalian untuk mereview dan jalan-jalan virtual ke hotel di daerah Pangandaran nih guys. Hotel ini tuh jadi salah satu hotel yang paling sering dituju kalau wisatawan lagi berlibur ke Pangandaran. Langsung aja yaitu The Allure Villas Pangandaran. Oke, kali ini kita sudah sampai di lobbynya. Jadi untuk lobbynya ini lumayan besar ya guys. Terus kita akan masuk menuju ke tempat check-in. Nah, di area lobbynya ini disediakan beberapa bangku-bangku kecil yang unik gitu bentuknya. Terus nuansa dari lobbynya ini tropical karena dia semi outdoor dan emang langsung berasa gitu kalau kita memang lagi liburan di daerah pantai. Jadi nuansa tropical vibe-nya tuh dapat banget di sini. Ini tempat check-in-nya, resepsionisnya. Terus tadi di sebelah itu mereka juga menyewakan skuter listrik guys. Dan ada juga sepeda yang bisa digunakan di dalam hotel. Tapi kalau sepedanya ini gratis, sedangkan kalau misalnya skuter listrik itu berbayar. Untuk ukuran lobbynya ini cukup luas ya guys, dan banyak juga bangku-bangku. Jadi kalau memang lagi musim liburan, kalian gak usah takut gak akan kebagian sofa di sini karena cukup banyak sofa yang disediakan. Untuk proses check-innya berjalan smooth ya guys. Jadi staff-staff di sini beneran humble banget, dan kita paling disuruh nunggu untuk memastikan kalau kamarnya udah ready kita tempatin. Nah, menuju ke villanya ini kita diantar pakai buggy car guys. Jadi untuk barang-barang bisa kita taruh di buggy car juga. Nah, selagi kita menuju ke villa, kita juga bisa ngeliat ini beberapa tipe villa di Allure dan kolam berenangnya. Karena kolam berenang di sini kayak banyak gitu guys tipe-tipenya. Nah, kalau ini tuh kayak family with swimming poolnya, makanya tadi ada kayak ban berenangnya, terus juga ada perosotan. Tadi juga kita ngeliat ada kayak meja tenis meja gitu. Nah, sebenarnya villanya itu nggak terlalu jauh sih ya guys dari lobby. Ini villa kita dari luar tuh kesannya nggak tingkat, tapi sebenarnya ini tingkat guys karena kita pesan yang family suite villa with 3 bedroom. Oke, kita masuk ke dalam. Setelah kita masuk ke dalam ini, kita di sebelah kiri langsung disambut sama living roomnya guys. Jadi tersedia sofa, ada TV juga, dan ruang makan, ada meja makannya juga. Untuk dining roomnya ini konsepnya tuh semi outdoor. Jadi kita pakainya kipas bukan AC. Untuk di sini sih karena memang wilayah pantai, jadi kalau dibilang panas ya panas pantai pada umumnya sih guys. Jadi kalau misalnya siang panas, tapi kalau malam tuh berangin. Tapi tenang aja, di sini ada kipas, dan kalau misalnya emang panas kita bisa langsung ngungsi ke kamarnya. Nah, ini dia sofanya lumayan banyak karena ini emang kita kan tipe family, jadi mereka emang udah mempersiapkan. Oke, kalau misalnya view dari villa kita tuh langsung ke kolam renang. Jadi emang vibe-nya tuh kayak beneran getaway banget deh dari hiruk pikuk kota. Oke, sekarang kita langsung menuju ke kamar-kamar yang ada di villa ini. Kita pertama ke kamar di sebelah kanan dulu. Ini sudah kalau yang di bawah itu tipe kamarnya itu sama guys. Jadi kamarnya ini dilengkapi dengan twin beds aka 2 single beds kayak gini. Ini untuk twin bedsnya ukuran di 120 sih ya guys. Terus di tengah-tengah bedsnya itu disediakan meja kecil beserta ada colokan dan saklar lampu. Lalu kita di seberang kasurnya ini ada meja rias. Nah, ini meja riasnya beserta ada meja kecil untuk tas-tas. Oke, jadi kalau misalnya di bawah ini juga kamar mandinya satu. Jadi untuk kamar yang di bawah itu sharing bathroom. Nah, untuk kamar mandinya ini cukup luas karena di sebelah kiri langsung ada ya kaca yang full body. Terus juga ada hanger, ada slippers juga disediakan. Slippers di sini disediakannya 4. Kalau buat di kamar bawah ada laundry bag, terus ada handuk juga. Lalu kita cek di bagian sinknya. Di sini sih wastafelnya cuman ada 1. Nah, terus untuk toilet dan shower serta amenitiesnya untuk standar bintang 4 udah cukup lengkap ya guys. Ini tuh amenitiesnya disediakan ada 4. Jadi untuk sisir, shower cap, dan
sikat gigi gak perlu takut buat berebutan. Di sebelah wastafel ada toilet, dan di sebelah toilet ini ada shower roomnya. Jadi kalau shower roomnya ini pakainya hand shower, terus dia tuh ada sirkulasi udaranya juga, jadi sedikit back to nature juga, karena tadi di sebelah shower roomnya ada semacam tanaman-tanaman gitu. Terus kita lihat di kamar sebelahnya, ini untuk luas dan tipenya yang aku bilang tadi sama dengan kamar sebelumnya. Tuh, jadi tuh ada twin beds ukuran 120, terus meja, colokan, dan di seberangnya itu meja rias, persis sama kayak kamar yang tadi. Nah, sekarang kita lihat kamar yang di atas. Nah, kalau misalnya main bedroomnya itu kamar yang di atas guys, jadi dia kalau di atas baru ada satu king bed. Nah, ini di belakang, jadi aksesnya itu keluar dari kamar tadi, terus di belakangnya ada balkon kecil. Nah, ini untuk kamarnya, kamar yang pastinya main bedroom ini tuh pastinya luas ya guys ukurannya, sampai ada sofa pun di sini. Terus pemandangannya langsung ke area depan villa, jadi ke dining room, tapi sambil bisa kelihatan kolam renang yang di depan villa tadi. Terus udah dilengkapi sama smart TV, udah bisa YouTube. Terus ini kasurnya adalah king bed, dan di sebelah kasurnya ini lemari serta meja rias. Paling minusnya kamar ini menurut aku karena di ruangannya itu besar, tapi AC-nya itu kayaknya PK-nya kecil, jadi tuh nggak cukup untuk membuat satu ruangan ini tuh dingin. Apalagi kan memang kalau siang udara di daerah pantai itu kan panas. Nah, jadi kayaknya PK-nya itu kurang besar untuk bisa nge-cover satu ruangan biar dingin. Pas aku udah sedikit kasih masukan ke staffnya, mereka bilang beberapa kamar tuh AC-nya udah diganti dengan PK yang lebih besar, tapi yang ini belum. Jadi mungkin next time bisa secepatnya diganti semua biar tamu-tamunya nyaman nih guys. Oke, setelah itu kita cek area kamar mandinya. Kamar mandi yang di atas ini karena main bedroom juga, makanya dilengkapi dengan bathtub. Bathtubnya juga view-nya arahnya langsung ke dining room. Terus untuk wastafelnya sama satu, tapi di sini dilengkapi dengan hair dryer, karena tadi kalau di bawah itu belum ada hair dryer. Jadi kalau misalnya mau pakai hair dryer mungkin bisa minjem ke yang di atas. Terus di sebelah wastafel ada toilet dan handuk juga. Nah, sekarang aku akan nunjukin ke kalian gimana suasana malam di The Allure Villas Pangandaran. Kalau untuk suasana malamnya, walaupun ini living roomnya itu konsepnya semi outdoor, jadi terbuka, tapi tenang aja, nggak ada kesan creepy sama sekali karena emang dibikin terang benderang penerangannya, termasuk penerangan di sekitar area kolam renang dan di depan villanya. Tuh, jadi banyak lampu-lampu. Terus untuk di area living roomnya, karena memang konsep itu semi outdoor, jadi kalian siap-siap aja kalau ada nyamuk. Jadi sebenarnya sih waktu aku di sana tuh gak terlalu berasa ada nyamuk sih ya waktu itu, tapi karena tetap jaga-jaga aja, jadi waktu itu tetap pakai lotion anti nyamuk. Nah, untuk penerangan kamarnya kalau malam hari kayak gini guys, jadi nggak gelap sama sekali. Mereka udah mikirin penerangannya banget sih. Udah pas sih menurut aku, karena ini tuh jadi memberikan kesan warm. And good morning! Kali ini aku akan ngajak kalian untuk breakfast bareng di The Allure Villas Pangandaran. Untuk tempat breakfast yang ini ada di seberang bangunan lobby guys. Di bangunan yang lucu banget, menurut aku ini malah bikin mirip kayak di Yunani gitu ya bangunannya. Terus di sini kita jalan kaki aja karena lokasinya deket dengan villa kita. Terus di sini tuh kita ditanyakan dari kamar berapa, tentunya dari villa berapa. Terus untuk ruangan tempat breakfast ini kayak gini guys. Jadi meja-mejanya itu banyak, tenang aja. Karena aku datang ke sini pas musim liburan sih, dan aku masih dapat meja, dan staffnya emang membantu juga untuk mengarahkan ke meja yang kosong. Terus untuk yang unik di sini karena memang di dekat pantai, jadi di sini tadi ada kayak kerang cumi, ada seafood saus padang gitu guys. Itu yang unik sih, beneran kayak dibakar langsung. Terus live cooking di sini ada pasta dan favorit semua orang, Indomie.
Jadi kalau misalnya kalian mungkin lagi bosan atau butuh makanan yang bikin selera makan kalian jadi bertambah, di sini Indomie ada guys. Terus kita lihat untuk main course-nya, ada soto juga, ada bubur di sini beserta condiments-condimentsnya. Nah, selanjutnya untuk main course mereka menyiapkan kayak ada ketupat gitu guys tadi. Terus untuk makanan lainnya, nasi goreng itu tetap ada, terus ada sayur-sayuran juga, ada ayam goreng. Terus ini buah-buahannya juga standar untuk hotel bintang 4 udah oke. Terus untuk minumannya mereka jusnya macam-macam sih ya guys tuh. Terus menyediakan teh dan kopi juga, dan pastinya sereal di sini nggak ketinggalan karena favorit anak kecil kan pasti sereal kalau buat breakfast. Terus kita lihat aneka dessertnya, ini pastry-nya tuh ada berbagai macam. Terus ada kue tradisional juga, kue lapis, ada puding, ada slice cake juga. Nah ini untuk suasana breakfastnya. Kalau untuk activities di Dalur Villas ini, waktu itu aku nggak terlalu ngepoin seluruh activitiesnya ada apa aja kayak kids activity-nya. Tapi yang jelas menurut aku yang salah satu daya tarik terbesar hotel ini adalah kolam renangnya ada berbagai macam nih guys tuh. Kolam renangnya tuh luas banget, terus disediain kayak ada ban-ban juga, ada perosotan. Jadi tuh bikin family yang walaupun mungkin ini aktivitasnya nggak banyak, tapi mereka jadi bisa nikmati kolam renangnya yang luas dan ada berbagai macam kayak aksesoris pelengkap kolam renangnya. Terus di sini juga disediakan sepeda juga, jadi buat kalian yang kepengen keliling-keliling seputar Villas ini bisa menggunakan sepeda sekaligus olahraga. Atau kalau misalnya kalian mau olahraga lain kayak jogging pagi, di sini juga bisa banget karena lumayan juga nih mengelilingi area villasnya keseluruhan, lumayan mungkin beberapa kali putaran bisa 10.000 langkah. Nah ini yang tadi aku bilangin kalau di sini bisa pakai sepeda juga guys untuk keliling. Oke, sekian review aku untuk di Allure Villas Pangandaran. Jadi di Allure Villas Pangandaran ini cocok banget buat kalian yang ingin berlibur ke Bali-nya Jawa Barat, aka Pangandaran. Karena villa ini menurut aku emang dari segi bangunannya itu modern, jadi enak aja gitu. Aku kalau nggak salah baca ini hotel soft openingnya di 2022, tapi masih berasa barunya gitu loh guys, nggak yang jadi untuk maintenance-nya masih oke banget karena grup ini kan hotel ini kan dikelolanya langsung sama Sahid Group. Terus juga dari kolam berenangnya juga yang luas, jadi berasa kayak di daerah pantai Bali juga tuh berasa banget sih di sini menurutku, bener kayak tropical vibe-nya berasa. Jadi kalau kalian kepengen emang healing ada di suasana pantai, nggak mau yang di perkotaan terus yang hiruk pikuk perkotaan, cocok banget datang ke sini dan nikmati The Allure Villas langsung. Kalau untuk rasa makanannya, untuk rasa breakfastnya menurutku mungkin next bisa ditingkatkan lagi variasi dan rasanya, karena untuk hotel bintang 4 yang dikelola sama Sahid, menurutku ini memang kalau untuk rasa ada yang rasanya enak, memuaskan, tapi ada beberapa makanan yang mungkin bisa ditingkatkan lagi taste dan variasinya. Tapi beneran sih guys, jadi kalau misalnya kalian yang mau ke daerah Pangandaran kan cobain The Allure Villas karena emang cocok banget buat summer getaway kalian. Jadi kalau misalnya nanti aku next ke Pangandaran lagi, aku ini rekomend banget sih buat ngidap lagi di sini. Oke everyone, sekian review aku kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe Him Family Channel agar Him Family Channel bisa memberikan kalian rekomendasi-rekomendasi hotel lainnya. See you in our next video. Bye bye.